Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, hari ini saya mau membagikan informasi ya seputar bagaimana sih cara beternak lebah madu apis cerana itu ya. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum beternak lebah apis cerana itu ya, seperti ini ya. Nah, itu lebah saya, dan apa sih peralatannya untuk membudidayakan lebah madu ini. Oke, yang pertama ya rekan-rekan, persiapkan kesabaran dulu ya, itu perlu. Soalnya di dalam membudidaya lebah madu apis cerana ini, rekan-rekan perlu kesabaran yang sangat tinggi ya. Terutama di saat susahnya memelihara lebah itu sendiri ya, yang satu. Nah, yang untuk yang keduanya itu rekan-rekan harus mempersiapkan kotak ya. Oke, kotak lebah. Atau rekan-rekan kalau misalkan tidak punya kayu dan ingin sekali membudidayakan lebah tapi tidak punya kayu, kalau misalkan kayunya di daerah rekan-rekan mahal, rekan-rekan bisa membuat kotaknya seperti yang punya saya ini, kotak dari kardus ya. Ini kotak yang uji coba pertama saya, dan yang lain-lain lebih bagus kotaknya ya, dari kardus lah. Oke rekan-rekan, itu yang kedua ya, harus dipersiapkan kotaknya ya. Dan untuk yang ketiga itu rekan-rekan harus mencari ya, kalau misalkan di daerah rekan-rekan dekat hutan ya, itu rekan-rekan alangkah baiknya menurut saya itu rekan-rekan bolang ya, atau mencari lebah di sekitar lingkungan rekan-rekan di hutan ya. Nah rekan-rekan, jikalau misalkan rekan-rekan tidak bisa mencari lebah, atau misalkan ingin instan ya, maksudnya instan itu nggak capek-capek cari lebah ke hutan dan tidak mau capek lah intinya itu, tapi ingin membudidayakan lebah, alangkah baiknya ya rekan-rekan itu beli bibit lebah itu sendiri, lebah lokal ya, lebah apis cerana. Nah setelah yang ketiga itu tantangannya lebih berat ya, itu menurut saya ya. Soalnya setelah rekan-rekan bolang mendapatkan koloni, mendapatkan lebah, nah itu harus dibudidayakan di rumah. Nah lokasi pembudidayaannya itu di rumah juga bisa ya, asalkan lokasi ya adalah makanan untuk lebah itu sendiri ya, untuk yang ketiga kalinya ya. Nah sekarang rekan-rekan itu hanya satu kali mencari lebah di hutan ya, itu penting ya. Tidak usah rekan-rekan mencari lebah itu sering atau terus-menerus untuk dibudidayakan di rumah misalkan, atau di perkebunan rekan-rekan ya. Itu menurut saya sekali saja bolang, maksudnya sekali itu enggak sekali bolang tapi dapat satu koloni sudah, tidak. Maksudnya sekali bolang itu kumpulkan misalkan 5 kotak ataupun 6 kotak saja ya saat bolang itu ya. Nah setelah itu lebah itu nanti di dalam 6 kotak ini itu di saat musim pecah koloni, lebah rekan-rekan itu akan menjadi banyak sekali. Soalnya satu kotak ini itu bisa menghasilkan calon ratu itu 5 calon ratu. Nah bayangkan saja kalau misalkan rekan-rekan satu kotak ini pecah koloni menjadi 5. Oke rekan-rekan, pecah jadi 5. Nah itu kan sudah jadi 6 kotak rekan-rekan ya kan. Tapi ada tapinya, kalau misalkan rekan-rekan pecah koloni itu misalkan satu kotak dijadikan menjadi 5, itu sangat sedikit koloni yang terpecah gitu. Jadi untuk perkembangannya juga sedikit lama. Alangkah baiknya satu kotak itu jadi 2 atau 3 saja. Untuk cara pecah koloninya sendiri itu sudah saya bikin playlist ya di channel saya ini. Silahkan bagi rekan-rekan pemula yang belum tahu, silahkan dicari playlist cara pecah
koloni lebah madu di channel ini. Oke, sedikit tips dari saya ya rekan-rekan, semoga bermanfaat dan semoga rekan-rekan tetap semangat untuk membudidayakan lebah madu apis cerana. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dan di like. Terima kasih sudah berkunjung. Salam sehat dari Bipom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.